Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Anisatu Solihah. Saya mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai suatu hadis yang berhubungan dengan ajakan kepada kebaikan. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Hudzaifah bin al-Yamani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhaunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum, yang artinya Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kamu harus menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, atau kalau tidak pasti Allah akan menurunkan siksa kepadamu. Kemudian kamu berdoa dan tidak diterima doamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Baik, sebelum ke penjelasan isi dari hadis tersebut, mari kita telaah struktural dari hadis tersebut. Setiap hadis memiliki 3 komponen utama. Yang pertama ada sanad hadis, yang kedua matan hadis, dan yang ketiga ada rawi hadis. Sanad hadis ialah singkatnya rangkai penutur, rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi dari hadis tersebut, dari orang yang disebutkan pertama dalam hadis sampai kepada Rasulullah. Berarti dalam hadis ini an Hudzaifah bin al-Yamani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah di sini adalah sebagai sanadnya, langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Sedikit informasi, Abu Hudzaifah ini memiliki nama lengkap Abu Abdillah Hudzaifah bin Hashim al-Yamani, yang merupakan seorang sahabat Rasulullah yang cerdas, yang faqih, yang ahli fatwa. Beliau ini dipercayai menangani orang-orang kafir, orang-orang yang munafik pada zaman Rasulullah. Lanjut ke komponen yang kedua, yakni matan hadis. Matan hadis singkatnya adalah redaksi hadis. Matan ini merupakan isi dari hadis yang disebutkan setelah sanadnya berakhir, atau bisa dibilang sebagai sabda Rasulullah. Dalam hadis ini, walladzi nafsi biyadihi sampai akhir, sampai fala yustajabu lakum, itu adalah matannya. Seperti itu. Lanjut ke komponen yang ketiga. Komponen yang ketiga adalah rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan, seorang periwayat hadis. Dalam hadis ini, saya telah disebutkan sebelumnya, Imam At-Tirmidzi adalah perawinya dalam hadis ini. Baik, langsung saja ke dalam penjelasan isi dari hadis tersebut. Dalam hadis ini sejalan dengan Quran surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ya, dalam ayat ini Allah mendahuluinya dengan perintah kepada kita untuk menyeru kepada kebaikan, baru melaksanakan amar ma'ruf dan bernahi mungkar. Menyeru kepada kebaikan adalah menjelaskan kebaikan kepada umat manusia, lalu mengajak mereka untuk melaksanakan kebaikan tersebut, seperti mengajak untuk melaksanakan sholat, berzakat, atau bersilaturahmi, atau lain sebagainya.
Setelah itu datanglah giliran untuk beramar ma'ruf dan menahi mungkar. Seperti kita mengatakan sholatlah gitu, baik secara umum ataupun khusus kepada orang-orang yang telah meremehkan sholat dengan mengucapkan lafaz sholatlah, seperti itu. Namun sebelum kita beramar ma'ruf dan bernahi mungkar, alangkah lebih baiknya kita memperhatikan beberapa poin yang akan saya sebutkan ini. Di antaranya ada 3 poin. Yang pertama, kita harus terlebih dahulu memahami mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Mengapa demikian? Karena dikhawatirkan kita malah menyeru kepada kemungkaran, menyeru kepada kesesatan. Itu yang dikhawatirkan. Kemudian yang kedua, orang yang kita jadikan objek adalah orang yang benar-benar melakukan sebuah kesesatan, sehingga kita menegurnya, bukan serta-merta menuduh. Seperti contohnya ada seorang laki-laki yang tidak berjamaah di masjid, bukan berarti dia tidak melaksanakan sholat gitu. Barangkali ia melaksanakan sholat di lain tempat, barangkali ia sedang uzur, dia sedang sakit atau sebagainya. Kemudian yang ketiga, kemungkaran yang dihilangkan tidak serta-merta itu berdalih untuk kemungkaran yang lebih besar. Seperti dalam satu kisah disebutkan bahwa Ibnu Taimiyah sedang berjalan bersama temannya, lalu melewati sekelompok bangsa Tartar yang sedang minum khamar. Lalu Ibnu Taimiyah diam saja. Temannya pun berkata kepada Ibnu Taimiyah, "Mengapa engkau tidak menegurnya?" Ibnu Taimiyah pun menjawab, jika kita berbuat demikian, bisa jadi mereka akan melakukan yang lebih dari itu. Mereka akan mengotori wanita-wanita muslim dengan zina, mereka akan mengambil harta mereka, mereka akan bahkan membunuh wanita-wanita tersebut. Itu yang dikhawatirkan. Seperti itu. Setidaknya 3 poin tersebut yang harus kita perhatikan sebelum kita beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Barangkali itu sedikit informasi atau ilmu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.